Halo semuanya, selamat datang. Oke, bersiaplah, karena dalam sesi penjelasan kita kali ini, kita bakal melakukan perjalanan yang jujur aja benar-benar menakjubkan. Kita bakal ngezoom in mulai dari interaksi super kecil, alias mikroskopis, dari satu gigitan serangga di kulit kita. Terus kita tarik mundur ke skala global. Kita bakal lihat gimana sih serangga-serangga kecil ini bisa membentuk seluruh ekosistem dan kesehatan dunia. Seringnya kan kita mikir nyamuk itu cuma gangguan ngeselin di malam hari ya kan? Tapi di balik setiap bentol yang gatal itu, ada rekayasa biologi yang luar biasa rumit, reaksi kekebalan tubuh yang gila banget, dan efek domino ekologis yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jadi, perhatikan baik-baik, karena kita akan langsung masuk ke anatomi dari gigitan paling menjengkelkan di dunia. Nah, buat paham seberapa besar skala yang lagi kita obrolin, ini coba deh kalian bayangin satu skenario ekstrim. Mungkin kalian pernah ketakutan mikirin ini. Coba bayangin ada orang, kita panggil aja dia Benny, oke? Benny ini lagi lari sore di pinggir danau. Dia keringetan, jantungnya berdebar kencang, dia pakai baju gelap, dan golongan darahnya O. Berdasarkan data, ini tuh kombinasi paling mematikan yang bikin dia jadi magnet raksasa buat serangga. Tiba-tiba dia berhenti sebentar. Dan dalam sekejap, gara-gara bau keringatnya yang khas itu, dia nggak cuma narik satu atau dua nyamuk. Dia narik satu kawanan masif langsung dari sarang mereka di tepi danau. Bayangin suara dengungan jutaan nyamuk yang melengking parah. Terus, 1.000 nyamuk langsung nempel di badan Benny dan menggigit dia di saat yang bersamaan. Secara insting, kalian mungkin mikir, wah, Benny bisa mati kehabisan darah nih, iya kan? Oke, mari kita bahas lebih dalam. Kenyataannya, nggak gitu. Rata-rata, seekor nyamuk itu cuma menghisap sekitar 1-10 mikroliter darah. Atau rata-ratanya ya sekitar 5 mikroliter per gigitan. Kalau kalian susah ngebayanginnya, 5 mikroliter itu cuma sekitar 1/5 dari satu tetes air. Kecil banget. Jadi, seandainya 1.000 nyamuk tadi benar-benar berhasil pesta pora di tubuh Benny, secara total mereka cuma ngambil sekitar 1 gelas logi kecil darahnya. Buat nguras habis seluruh darah manusia, itu butuh lebih dari 1 juta gigitan dalam waktu bersamaan. Jadi, ancaman utamanya ini jelas bukan seberapa banyak darah yang hilang. Terus pertanyaannya, siapa sih sebenarnya yang lagi nyerang Benny ini? Ini fakta yang cukup mengejutkan. Gak semua nyamuk itu haus darah kalian. Nyamuk jantan itu sebenarnya sama sekali nggak berbahaya. Mereka bahkan nggak punya bentuk mulut yang bisa buat nusuk kulit manusia. Kerjaan mereka cuma minum nektar dari tanaman dan bunga. Udah, itu aja. Jadi musuh sejati kita di sini, di setiap gigitan yang bikin kalian gatal, itu 100% adalah nyamuk betina. Dan alasannya murni buat kelangsungan hidup spesies mereka. Darah kita itu bukan camilan buat mereka, teman-teman. Darah adalah sumber protein yang sangat amat penting yang dibutuhin tubuh nyamuk betina buat mematangkan dan menetaskan ratusan telurnya. Sederhananya, tanpa protein dari darah Benny, telur-telur nyamuk itu nggak akan pernah bisa tumbuh. Sekarang, mari kita lihat gimana sih proses mekanis dari gigitan ini. Ini benar-benar keajaiban mikromekanis. Nyamuk betina pakai mulut khususnya yang disebut belalai, yang cara kerjanya mirip banget sama jarum suntik, buat nembus lapisan kulit kita dan nyari pembuluh darah kecil. Terus, pas dia mulai mompa darah keluar, di saat yang sama dia nyuntikin sedikit air liurnya sendiri ke dalam kulit. Nah, air liur inilah biang keroknya. Sistem kekebalan tubuh kita langsung mendeteksi protein asing di air liur ini, menganggapnya sebagai musuh berbahaya, dan langsung memicu reaksi alergi. Sel-sel darah putih dikerahkan ke lokasi gigitan, melepaskan histamin, yang pada akhirnya, bikin kulit kita merah, bengkak, dan ngerasain gatal luar biasa yang bisa awet sampai berhari-hari. Balik lagi ke teman kita Benny. Walaupun dia cuma kehilangan sedikit darah, 1.000 gigitan itu artinya ada 1.000 suntikan air liur nyamuk mikroskopis di dalam tubuhnya secara bersamaan. Bayangin itu. Sistem kekebalan tubuh Benny langsung bereaksi habis-habisan. Bisa dibilang masuk ke mode overdrive yang sangat parah. Waktu tubuhnya sibuk ngelawan ribuan titik invasi ini, dia mulai demam, kesadarannya bisa jadi kabur, detak jantungnya naik drastis karena campuran panik dan adrenalin, terus tubuhnya lemas. Gatalnya? Wah, jangan ditanya. Gatalnya jadi sangat parah sampai-sampai kalau dia garuk itu cuma bakal memperburuk keadaan. Sensasi perih dan radang parah nyebar di seluruh badannya. Benny mungkin selamat dari kejadian ini karena katakanlah dia langsung nyebur ke danau air dingin yang ngebantu redain peradangannya. Tapi cerita ini nunjukin satu hal penting. Bahaya nyata dari serangan serangga yang masif itu justru datang dari reaksi kekebalan tubuh kita sendiri, bukan dari seberapa banyak darah yang tumpah. Bagian 1. Penderitaan lintas spesies. Sweet itch pada kuda. Dan ngomong-ngomong soal alergi, tentu aja manusia bukan satu-satunya mamalia yang jadi korban senjata biologis air liur serangga ini. Penderitaan gara-gara respons imun yang lebay ini menyeberang ke spesies lain juga. Poin krusialnya di sini adalah kondisi yang buat kita seringnya cuma dianggap gangguan numpang lewat, buat seekor kuda bisa jadi penyakit yang benar-benar melemahkan. Secara medis, kondisi ini dikenal sebagai insect bite hypersensitivity atau IBH, tapi orang-orang biasanya nyebut ini sweet itch.
Bedanya, ini bukan ulah nyamuk biasa, melainkan sejenis agas dari spesies Culicoides. Kuda yang kena IBH ini ngalamin reaksi hipersensitivitas tipe 1 dan tipe 4. Maksudnya, reaksi alergi instan ditambah peradangan lambat yang super parah terhadap protein di air liur agas tersebut. Rasa gatalnya itu sangat-sangat intens, sampai-sampai kuda ini bakal terus ngegosok dan gigitin kulit mereka sendiri. Ujung-ujungnya, mereka bikin luka terbuka yang parah, bulunya rontok, dan ngalamin trauma diri yang jujur ngeri banget buat dilihat. Ini benar-benar mimpi buruk buat kesejahteraan hewan. Karena secara klinis belum ada obat ajaib buat nyembuhin IBH kalau udah kejadian, satu-satunya strategi yang bisa dilakuin pemilik kuda adalah pencegahan yang super agresif. Coba deh kalian perhatiin seberapa ekstrem usaha pencegahan yang harus dilakuin ini. Pertama, ngandangin kuda pas fajar dan senja saat agas lagi aktif-aktifnya itu hukumnya wajib. Terus lihat poin kedua, pakai kelambu nyamuk biasa, nggak akan mempan. Agas Culicoides ini saking kecilnya, mereka bisa dengan gampang tembus jaring nyamuk standar. Jadi butuh jaring yang ultra halus, yang ukuran pori-porinya di bawah 0,9 mm persegi. Nggak cuma itu, mereka juga harus pasang kipas angin berkecepatan tinggi di kandang, karena untungnya agas ini penerbang yang buruk. Ditambah lagi, kuda-kudanya harus disemprot bahan kimia piritroid dan dipakein selimut penutup seluruh tubuh yang udah dilapisi permetrin. Bisa dibilang ini tuh kayak perang fisik dan kimiawi setiap hari buat ngelindungin si kuda. Dan kalau kita lihat garis waktu perawatannya ini, kelihatan banget betapa melelahkannya ngurusin IBH. Pemilik kuda udah harus mulai ngelakuin pencegahan fisik berbulan-bulan sebelum musim serangga ini datang. Begitu masuk musim panas dan mulai muncul luka-luka, dokter hewan harus turun tangan pakai kortikosteroid dan sampo oatmeal khusus setiap minggu buat nekan peradangannya. Padahal kita tahu pakai steroid jangka panjang itu punya efek samping yang bahaya banget buat kuda. Contohnya kayak penyakit laminitis. Nah, buat solusi jangka panjangnya, para ilmuwan sekarang lagi bereksperimen dengan imunoterapi. Mereka pakai ekstrak bakteri Actinomyces seperti Tsukamorella inchonensis yang dirancang buat ngerubah cara sistem kekebalan si kuda merespons air liur tersebut biar nggak terlalu overreaktif. Jadi ini benar-benar pertarungan rekayasa biologi yang bisa makan waktu bertahun-tahun lamanya. Oke, mari kita pindah ke bagian selanjutnya. Deforestasi, pergeseran diet, dan penyakit. Sekarang, coba kita zoom out lagi lensa kita. Lihat dari perspektif yang jauh lebih luas. Pernah kepikiran nggak, apa jadinya kalau manusia ngerubah kebiasaan gigit triliunan serangga dalam skala seluruh benua? Dinamika mangsa dan pemangsa ini lagi ngalamin perubahan yang sangat drastis. Dan tebak apa pemicunya? Perubahan lanskap global kita sendiri. Lihat deh statistik penyusutan hutan Atlantik di Brazil ini. Awalnya, kawasan hutan ini membentang lebih dari 1,3 juta kilometer persegi. Itu luas banget, dan nyediain rumah alami buat sekitar 270 spesies mamalia, ratusan spesies burung, reptil, dan amfibi. Tapi hari ini, deforestasi besar-besaran, penebangan hutan buat pertanian dan permukiman udah ngehapus sekitar 66% dari luasan aslinya. Bayangin, lebih dari separuh rumah mereka hilang. Nyisalin sebagian kecil aja habitat buat satwa liar. Nah, pas manusia ngehancurin hutan berskala puluhan juta hektar setiap tahunnya, keanekaragaman hayati lokal langsung anjlok. Mamalia liar yang biasanya jadi sumber darah buat para nyamuk ini tiba-tiba rarip. Terus pertanyaannya, gimana caranya nyamuk-nyamuk ini bertahan hidup? Menurut penelitian yang ada di jurnal Frontiers in Ecology and Evolution, kita ngelihat pergeseran diet yang lumayan bikin merinding. Coba saya bacain kutipan dari Geronimo Alcalén, seorang ahli biologi dari Oswaldo Cruz Institute. Dia bilang gini, beberapa spesies yang diteliti menunjukkan preferensi yang jelas untuk mengisap darah manusia. Jadi intinya, pas kita ngambil alih ruang hidup mereka dan ngilangin sumber makanan alami mereka, spesies nyamuk hutan ini dengan super cepat beradaptasi. Mereka secara aktif mulai milih kita, manusia, sebagai menu utama mereka. Mereka ngembangin selera khusus buat darah manusia, ngegeser sumber makanan mereka yang lainnya. Terus kenapa sih pergeseran diet ini penting banget buat kalian dan saya? Kenapa kita harus peduli? Karena perubahan di level mikroskopis ini bawa konsekuensi makroepidemiologis yang gede banget. Nyamuk itu bukan hewan yang steril, mereka itu vektor biologis terbang yang paling mematikan di dunia. Waktu spesies nyamuk yang dari zaman dulu cuma gigitin monyet atau burung liar di hutan, tiba-tiba dipaksa masuk ke permukiman dan mulai gigitin kita, mereka bawa serta patogen-patogen berbahaya dari alam liar. Dan ini ngebuka jalur eksposur yang jauh lebih besar buat kita nularin penyakit parah, kayak virus Zika, demam berdarah denggi, malaria, sampai encephalitis atau radang otak. Kerusakan ekologi lingkungan itu secara langsung diterjemahkan jadi krisis kesehatan masyarakat. Jadi ironis kan, kita yang hancurin rumah mereka, tapi ujung-ujungnya kita juga yang kena gigit dan kena batunya. Lanjut ke bagian ketiga, efek domino ekologis dan keseimbangan alam. Nah, setelah ngomongin semua penyakit dan rasa gatal tadi, mari kita ingat-ingat lagi cerita si Benny di awal tadi. Benny kan selamat gara-gara pasukan katak tiba-tiba muncul dan pesta pora makanin kawanan nyamuk yang nyerang dia.
Yang benar-benar menarik dari hal ini adalah fakta bahwa sebenci apapun kita sama nyamuk karena bahayanya, mereka itu pondasi kalori yang menopang kehidupan miliaran makhluk lain di bumi. Nyamuk itu berkembang biak dengan kecepatan yang nggak masuk akal. Satu pasang aja bisa bertelur sampai 200 butir sekaligus. Pertumbuhan mereka yang cepat banget ditambah umur mereka yang pendek, nyiptain sumber biomasa dan makanan yang seolah nggak ada habisnya buat katak, kadal, laba-laba, kelelawar, berbagai jenis burung, sampai kura-kura. Jadi, monster kecil yang sering bawa penyakit ini, pada kenyataannya lagi mikul beban ekosistem dunia di punggung mereka yang tipis itu. Dan hal ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang sangat provokatif sebagai penutup sesi ini. Coba deh pikirin, dengan semua penderitaan yang ada, mulai dari bentol gatal di kulit sampai wabah virus global yang mematikan, seandainya hari ini di depan kalian ada sebuah tombol ajaib yang kalau ditekan bisa ngelenyapin semua nyamuk di bumi tanpa sisa, apakah kalian akan menekannya? Sebelum kalian buru-buru jawab, ya ingatlah satu hal. Menekan tombol itu kemungkinan besar bakal memicu keruntuhan ekologi besar-besaran. Spesies hewan yang hidupnya bergantung sama mereka bakal mati kelaparan. Dan serangga hama lainnya bisa meledak populasinya karena nggak ada kendali alami. Ini benar-benar paradoks alam yang paling menjengkelkan ya. Makhluk yang paling mengancam kesehatan kita, di saat yang bersamaan mungkin adalah salah satu kunci paling penting buat ngejaga keseimbangan tatanan planet kita. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan seru kita yang selanjutnya.